Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Berkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Dia dicatat dalam sejarah sebagai orator ulung dan salah satu ikon penting dalam pertempuran Surabaya antara para pejuang Indonesia melawan pasukan Inggris pada bulan November 1945 yang menjadi latar penetapan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Dia, Bung Tomo atau Sutomo, dikenang karena keberanian dan kemampuannya membangkitkan semangat perlawanan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia lewat pidato-pidato radionya yang bergelora. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 3 Oktober 1920, Sutomo alias Bung Tomo sedari kecil telah dididik kedua orang tuanya untuk menjadi seorang pekerja keras yang pantang menyerah. Putra dari kartawan Cipto Wijoyo, seorang pegawai pemerintah Hindia Belanda ini, mendapat pendidikan pertamanya di Mulo. Saat menginjak usia 12 tahun, Sutomo keluar dari sekolah untuk bekerja. Setelah itu, Sutomo sempat melanjutkan sekolah di HBS meski tidak pernah lulus secara resmi. Bapak dan ibunya bapak saya, bapaknya itu pegawai rendahan di kantor apalah perdagangan sana. Ibunya ibu rumah tangga. Tapi waktu krisis ekonomi saat itu bapaknya diberhentikan. Terus ibunya ya harus bekerja jadi pembantu rumah tangga. Nah bapak saya masih kecil, masih SD dan sebagainya itu ya akhirnya ikut bantu keluarga. Jadi ngambil bola tenis di lapangan tenis. Orang bilang bahasa Bali kacung tenis. Ya, dia ngambil bola tenis di lapangan itu. Jadi dia penghasilannya dikasih ke ibunya. Jadi sejak kecil memang hidup susah. Memasuki usia remaja, Sutomo bergabung dengan Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI. Dalam aktivitas kepanduan yang diadakan Parindra atau Partai Indonesia Raya ini, Sutomo tak hanya belajar soal kepemimpinan, namun juga mendapat kesadaran nasionalisme. Tomo ini latar belakangnya dia ini adalah sosok pandu. Dia tokoh di kepanduan masa Hindia Belanda dan sampai mendapatkan penghargaan pandu yang cukup tinggi ya pada masa itu. Sehingga dia menjadi sosok yang terkenal. Bapak kemudian diajak diskusi di tempatnya Dr. Sutomo Parindra itu. Partai Indonesia Raya. Dengar-dengar ikut diskusi di rumahnya Dr. Sutomo. Nah di situ Bapak menimba semangat kebangsaan di sana itu. Selain dalam kepanduan, Sutomo juga aktif dalam dunia tulis-menulis. Dalam usianya yang masih sangat muda, Sutomo sudah menjadi jurnalis lepas di harian Suara Umum. Saat ia berusia 18 tahun, tepatnya pada tahun 1939, Sutomo menjadi redaktur mingguan Pembela Rakyat. Setahun kemudian, ia menjadi jurnalis dan penulis pojok harian berbahasa Jawa, Express. Pada masa penjajahan Jepang, Bung Tomo bekerja di kantor berita Domei, bagian bahasa Indonesia, untuk wilayah Jawa Timur. Berkat profesinya ini, Bung Tomo berkesempatan mengenal sejumlah tokoh bangsa seperti Soekarno dan Hatta
yang terlibat dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Era Jepang dia aktif sebagai pers ya, insan pers, dan di situ sebenarnya Bung Tomo menunjukkan ketertarikannya pada dunia radio. Dia pernah menulis satu artikel ya di majalah Jawa Baru tentang pentingnya radio, peranan radio di masa-masa perang. Dia pernah menuliskan seperti itu. Saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, dalam kapasitasnya sebagai wartawan Domei, Bung Tomo menyiarkan berita proklamasi dengan bahasa Jawa. Langkah ini dilakukan untuk menghindari konfrontasi dengan tentara Jepang yang masih bercokol di KPTA Surabaya dan wilayah Jawa Timur. Saat Indonesia merdeka, Sutomo yang kala itu baru berusia 25 tahun dipercaya menjadi kepala kantor berita Antara di Surabaya. Bung Tomo yang sejak tahun 1944 terlibat dalam gerakan rakyat baru, kala itu juga menjadi pengurus pemuda Republik Indonesia atau PRI di Surabaya. Karena aktivitasnya sebagai wartawan dan pengurus PRI inilah, pada bulan-bulan awal kemerdekaan Indonesia, Bung Tomo terlibat dalam sejumlah peristiwa dan usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Oranye, Surabaya misalnya, Bung Tomo tampil di tengah massa dan mengajak mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak di kantor berita Domei atau itu di seberangnya hotel itu, di pojok itu kan di Surabaya. Hotel Oranye seberangnya. Waktu itu rame-rame orang Belanda di hotel itu ngibarin bendera merah putih biru. Rakyat marah kan loh. Kita kan udah merdeka. Rakyat kan nggak mau pulang nih, terus nunggu sambil teriak-teriak terus merdeka setelah merah putih itu. Nah Bapak sebagai itu datang ke situ, Bapak lihat dari sejak awal Bapak lihat. Bapak akhirnya berdiri di mobil dari situ nyanyi Indonesia Raya, ngajak mereka Indonesia Raya dan Bapak minta supaya pulang. Takutnya apa? Takutnya itu hotel dibakar sama rakyat. Bung Tomo juga menjadi figur penting yang berperan dalam perebutan senjata dari pasukan Jepang di Surabaya. Salah satunya dalam penyitaan senjata di markas tentara Jepang di gedung Don Bosco, Surabaya. Pada waktu merebut senjata dari markas tentara Jepang itu, Bapak ya berunding. Ada yang mau menyerahkan, ada yang tidak mau menyerahkan. Yang tidak mau menyerahkan itu kan yang di Tugu Pahlawan itu kan, apa markas Kempita itu kan, itu diserang misalnya, itu perang betul tuh sama Jepang tuh, nekat aja. Tapi yang mau menyerahkan diserahkan. Sampai kemudian satu saat di markas yang mana itu dia menyerahkan samurainya, dia nggak mau menyerahkan samurai. Tapi terus Bapak bilang nih, ini akhirnya diserahkan juga samurainya. Sambil nangis, itu tentara Jepang menyerahkan samurai gitu ya. Very decisive moment when the American and the British and the Dutch still, I mean, they were dominating the narrative, and of course they were telling a different story than they were not saying that Indonesia was an occupied nation by the Dutch and
Waktu itu dulu ngambil dari Nirom, dari jalan Embong Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Lewat radio yang didirikan Bung Tomo pada 12 Oktober 1945 atau tak lama setelah ia membentuk Laskar Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia BPRI ini, Bung Tomo berpidato setiap hari untuk mengajak warga di Surabaya dan berbagai wilayah Jawa Timur lainnya untuk berjuang habis-habisan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dibantu Ketut Tantri, seorang perempuan Amerika berdarah Skotlandia, lewat radio pemberontakan pula, Bung Tomo menyebarkan berbagai informasi terkait perjuangan rakyat Indonesia ke berbagai pojok wilayah di Indonesia dan dunia. Terutama informasi atau berita terkait usaha dan semangat rakyat dalam melawan dan menolak kehadiran dan berbagai ancaman pasukan sekutu yang diboncengi tentara Nika Belanda baik di Surabaya maupun di kota-kota lain di Indonesia. Seluruh Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sampai ke Kalimantan itu dengar semuanya orang. Sampai kemudian laskar-laskar dari Sumatera Utara, dari orang-orang pasukan laskar dari Tapanuli itu datang, dari Bali datang, dari Banten, dari Cirebon juga datang, semuanya. Iya, datang ke Surabaya dari Kalimantan Selatan. Bung Tomo itu melalui radionya membangkitkan semangat sekaligus memanggil para pemuda-pemuda yang pernah terlatih dulu di zaman Heho yang bisa mengoperasikan penangkis udara, datang tuh. Saudara-saudara bekas Heho diharapkan kedatangannya untuk segera bisa mengoperasikan itu kan alat penangkis udara dan sebagainya. So actually, I think it is very smart of him to work together with Ketut Tantri, this American Scottish lady, because yes, he had a powerful message and was effective inside Indonesia, but as you know, not many people outside Indonesia could understand the Indonesian language, and this was a very decisive moment when the American and the British and the Dutch they were dominating the narrative, and of course they were telling a different story than they were not saying that Indonesia was an occupied nation by the Dutch and by and that they deserve to be free. So this was by working together with Ketut Tantri, who translated his anti-colonial message into English. I think the impact was huge. Saat rangkaian pertempuran Surabaya antara para pejuang Indonesia melawan pasukan Inggris memuncak pada tanggal 9 dan 10 November 1945, lewat radio pemberontakan, Bung Tomo berorasi berapi-api, menyerukan dan membakar semangat perlawanan rakyat. Rakyat di Surabaya dan berbagai wilayah lain di Jawa Timur menyambut seruan Bung Tomo ini dengan memberikan perlawanan habis-habisan terhadap pasukan Inggris. Jangan menyerah, jangan mundur. Arek-arek Surabaya, ojo kalah karo Londo, hanya itu. Ya, dia tiap hari, ya, ojo khawatir luwe, jangan khawatir lapar. Bung Tomo selalu mengatakan, tidak boleh lapar, jangan takut lapar. Selama masa revolusi mempertahankan kemerdekaan pada sepanjang tahun 1945 hingga 1949, Bung Tomo terlibat aktif dalam berbagai kancah perjuangan untuk mempertahankan keberadaan Republik Indonesia. Hingga tahun 1947 misalnya, Bung Tomo yang sempat menyandang pangkat kemiliteran masih aktif berpidato baik di depan massa maupun lewat radio, menggelorakan semangat perlawanan melawan pasukan Belanda. Aktivitas ini baru berkurang
setelah pada tahun 1947 radio pemberontakan resmi ditutup pemerintah Republik Indonesia karena dianggap bisa mengganggu upaya politik diplomasi dengan Belanda. Bung Karno meminta Bung Tomo agar menyudahi berbagai aktivitasnya dalam berorasi di belakang radio pemberontakan ini. Karena apa? Pada waktu itu Indonesia sedang dalam proses diplomasi perjuangan dengan, tetapi Bung Tomo kemudian menolak kan, dan milih lebih baik saya berhenti saja jadi tentara daripada saya disuruh berhenti siaran. Ditahan di mana, di Taman Mini, di Nirbaya itu, ya karena kritikan-kritikan itu. Pada dekade tahun 1950-an, seperti sebagian mantan pejuang kemerdekaan, Bung Tomo sempat terlibat dalam aktivitas politik, baik di luar maupun di dalam pemerintahan. Untuk mengikuti penyelenggaraan pemilu pertama Republik Indonesia pada tahun 1955 misalnya, Bung Tomo dan beberapa mantan pejuang kemerdekaan membentuk Partai Rakyat Indonesia atau PRI. Karena kurangnya dana dan ketiadaan tokoh yang dikenal publik selain Bung Tomo, dalam pemilu tahun 1955, PRI hanya memperoleh 2 kursi di DPR. Salah satu dari 2 kursi ini diperoleh atas nama Sutomo atau Bung Tomo. Bapak bikin partai, terus ada verifikasi, Bapak masuk ikut pemilu, terus dapat 2 kursi, ya. Itu pun Bapak udah bersyukur lah, karena memang nggak punya organisasi yang kuat, nggak punya organisasi, hanya bekas laskar aja, terus nggak punya uang, ya udah. Nah, Bapak itu akhirnya jadi anggota DPR. Jadi anggota DPR zaman kabinet parlementer itu. Selain menjadi anggota DPR, pada masa demokrasi parlementer dari tahun 1955 hingga 1959, Bung Tomo juga pernah diangkat menjadi anggota kabinet pemerintahan. Pertama, menjadi Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata dan Menteri Sosial ad interim di era kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Kayaknya nggak ngerasa apa-apa tuh jadi menteri. Apa ya? Paling mobil terus ada pengawalan gitu kan. Kalau ada acara resmi, kalau nggak ada resmi nggak ada pengawalan. Nggak kayak sekarang. Setiap kali pergi pejabat mesti ada pengawal pakai forwarders. Zaman dulu nggak, kalau nggak ada acara resmi nggak dijemput dengan pengawalan. Jadi jalan sendiri aja mobilnya. Gitu. Karir Bung Tomo di panggung politik timbul tenggelam. Hubungan Bung Tomo dengan pemerintah yang berkuasa kadang berlangsung mesra, kadang-kadang bersebelahan. Demikian pula hubungan personal Bung Tomo dengan para tokoh politik nasional. Sebelum bertengkar karena sebuah masalah pribadi misalnya, Bung Tomo memiliki hubungan persahabatan yang erat dengan Presiden Soekarno. Waktu Bung Karno keliling Indonesia Timur, naik kapal perang itu, kapal biasa lah ya. Bapak diajak satu kapal, Bung Karno ngajak Fatmawati, honeymoon juga lah, honeymoon ceritanya gitu kan, sama tokoh-tokoh. Jadi Bapak di situ tuh bikin tonel, sandiwara. Ada fotonya Bung Karno tertawa, terkekeh-kekeh lihat Bung Karno main sandiwara, main gitu. Itu tiap kali di daerah, misalnya kalau nggak salah di Kupang atau di Ternate itu apa. Kalau Bung Karno selesai pidato pasti bilang, habis ini yang pidato ini Bung Tomo, Bapak pidato gantian. Jadi Bung Karno selesai pidato nggak banyak, Bapak suruh pidato, ada fotonya, ada beberapa fotonya itu. Jadi dekat sekali. Jadi Bapak waktu di Jakarta itu kan tinggal di Jalan Gondang Dia. Jalan Gondang Dia itu tempat markasnya teman-teman Bapak lah. Ada kayak rumah bekas rumah Belanda dipakai gitu. Nah kalau pagi itu Bapak kan, ya mananya orang bekas pejuang, nggak ada kerjaan apa-apa. Kalau sarapan tuh datang ke istana, jalan kaki di Jalan Gondang Dia itu. Tahu kan Gondang Dia kan, dekat itu kan. Jalan kaki ke istana, lewat Monas, lewat Gambir. Sering gitu. Nah satu saat Bapak ke istana sarapan. Di situ ada Cak Dul Arnowo, bekas gubernur Jawa Timur. Bapak dengar sesuatu peristiwa Bung Karno
mendekati seorang perempuan ya. Bapak ngomong, "Mas, saya dengar gini-gini ya," gitu katanya. Ya udah seperti cerita seperti itu lah. Bung Karno marah. Gak gelem dikandani, kambe adik wis. Bapak saya keluar. Bung Karno nyusul, tapi bapak terus pulang ke rumah di Malang. Jadi pulang ke itu, ngundang dia langsung ke Malang, ketemu ibu saya. Nah ketemu ibu saya, sama ibu saya ngadu bapak saya. Ini saya cek sama ibu saya. Bapak bilang gini, "Aku baru berantem sama Bung Karno." Pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang menyebabkan sejumlah perwira ABRI atau TNI dan ribuan orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI tewas, Bung Tomo sempat mendukung langkah-langkah tentara di bawah pimpinan Jenderal Soeharto untuk mengatasi keadaan. Namun, memasuki tahun 1970-an, saat pemerintahan yang dipimpin Presiden Soeharto mulai merilis sejumlah kebijakan yang dianggap Bung Tomo menyalahi cita-cita kemerdekaan, tokoh pejuang asal Surabaya ini tak sungkan mengkritik pemerintah secara terbuka. Pada tahun 1978 misalnya, akibat kritik kerasnya terhadap pembangunan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII, Bung Tomo ditangkap dan ditahan pemerintah di penjara Nirbaya selama sekitar 1 tahun. Itu karena Bapak dianggap mengompori gerakan-gerakan mahasiswa sama Profesor Ismail Suni sama Mahbub Junaidi, wartawan senior kan, ditahan di mana, di Taman Mini di Nirbaya itu ya, karena kritikan-kritikan itu ya, kritikan-kritikan termasuk proyek-proyek pembangunan yang tidak menguntungkan kaum pribumi lah. Dia pernah menjadi musuh ya dalam setiap orde baru, orde lama, pernah dipenjara. Ya, ini menandakan salah satu parameter bahwa beliau ini orangnya seorang yang idealis. Setelah bebas dari penjara pemerintah Orde Baru, Bung Tomo sedikit mengurangi aktivitas politiknya. Meski cita-cita politiknya masih menggebu, namun Sutomo lebih memilih berkonsentrasi mengurus keluarga dan pendidikan anak-anaknya. Pada tanggal 7 Oktober 1981, Bung Tomo meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji. Tokoh yang pernah berpesan pada keluarganya agar tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan ini meninggal saat wukuf di Padang Arafah. Atas bantuan banyak pihak, jenazah Bung Tomo selanjutnya dipulangkan ke tanah air dan dimakamkan di tempat pemakaman umum di Ngagel, Surabaya. Bapak itu mengajarkan nilai kemanusiaan yang dilandasi dengan keadilan, tegaknya hukum dan keadilan. Jadi nilai kemanusiaan yang dilandasi dengan tegaknya hukum dan keadilan itu yang Bapak ajarkan buat kita itu. Bapak sangat anti diskriminasi. Tidak membedakan orang agamanya, kekayaannya, tidak membedakan sukunya.